Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca, mengi'rab serta memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi. Ya, judul kitabnya Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Kita telah sampai pada poin ke-12 dari adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan, yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena bisa jadi ilmunya benar, ilmunya sahih, tapi pemahamannya salah. Ya. Karena bukan itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya banyak kelompok-kelompok sesat. Ya. Walaupun mereka menggunakan dalil. Ya, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, tetapi pemahamannya yang salah. Jadi mesti seorang penuntut ilmu 12. bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang Masya sebenarnya Allah. Allah dan Rasul-Nya inginkan. Allah radhi Rasul. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab ini mencontohkan pertama bahwa pemahaman itu lebih istimewa dibandingkan dengan ilmu, dibandingkan pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan dalam kasus Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Walaupun keduanya tetap diberikan hikmah dan ilmu. Di sini Allah mengistimewakan pemahaman. Bahwa pemahaman itu ya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sekedar mengetahui. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan kasus. Ya, ada dua bejana atau dua baskom. Salah satunya air hangat, satunya lagi air yang dingin. Dan pada saat itu musim dingin. Lalu datang seseorang ingin mandi janabah. Kemudian apa yang mesti kita tawarkan, apakah air dingin atau air hangat? Maka sebagian orang, kata Syekh, ada yang berfatwa, lebih utama engkau menggunakan air yang dingin. Karena di dalam air dingin itu ada masyaqqah, ada kesulitan. Dan
Allah akan menghapus dosa-dosa serta mengangkat derajat bagi orang yang menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dalilnya sahih. Oleh karenanya dia berfatwa hendaknya menggunakan air yang dingin di musim dingin tersebut. Ya, padahal yang benar, fatwa yang benar adalah air hangat. Kenapa? Karena Allah menginginkan kemudahan, ya, tidak kesulitan. Dan yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu, ya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, jika memang tidak ada pilihan lain dan kita menyempurnakannya walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maka pada saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW tidak bersabda, pilihlah olehmu air yang dingin untuk wudhu. Tidak seperti itu. Tetapi yang disabdakan oleh Rasulullah adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Itu contoh kasus salah pemahaman. Memang dalilnya benar dari hadis, namun bukan itu yang dimaksudkan. Ini contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, kita akan melanjutkan satu paragraf lagi dari poin ke-12 ini, dan ini adalah sekaligus penutup dari pasal tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya, nanti akan kita ringkas. Semuanya ada 12 adab penuntut ilmu. Tapi kita bahas dulu yang belum kita baca ini. Bentar. Ada yang coba membaca? Fadol. Nah, Ustaz. Ya. Siapa? Kak Wahyu? Tuh. Marlis, Ustaz. Siapa? Pak Marlis. Nah, Ustaz. Ya, tafadhol Pak Marlis. Bismillah. Fa'aqulu li talabatil ilmi inna qadiyatal fahmi qadiyatun muhimmatun. Ya. Fa'alaina an tafhama madza aradallahu min An-naf ibadihi ya. Naf an ini. nafhama an nafhama Naf. Mada. madza aradallahu min ibadihi hal arada ayya syukko alaihim fil ada'il ibadati am arada bihimul yusra wala syakka anna Allah azza wa jalla yuridu binal yusra wala yuridu binal usra fahadhihi ba'dul adabi mimma yambagi li talibil ilmi ayyakuna muta'assiran biha fayu'allimuhu hatta Ini yakuna sebenarnya fi ilmih ya. Ini tersambung. Kalau di kitab aslinya lihat fi ilmih. oh fi'il Fi ilmih. fi ilmihi Yata'assaran tadi fi ilmihi ya. fi ilmihi hatta yakuna kudratan solihan wa hatta yakuna Qudwatan ya, da'iyan bukan kudrotan. Qud kudwatan ya. kudwatan solihan wa hatta yakuna da'iyan ilal khairi wa imaman fi dinillahi azza wa jalla fa bi sabri wal yaqini tanalul ima tanalul Dunalu. imamata Tu ya. tanalu Dunalu. tanalu Tunalu. tunalu tadi Eh, tunalu majhul ya. nam Tunalul tunalul imamata imamatu. fit imamatu Karena dia jadi I- naibul fa'il. imamatu fid dini Ya. kama qala Allah ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma
sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Ya. Siapa yang menerjemahkan? Terus kalian Pak Merlis terjemahkan. Maka saya katakan kepada para penuntut ilmu, sesungguhnya perkara pemahaman adalah perkara yang sangat penting. Wajib bagi kita atau maka bagi kita memahami, Wajib, betul. Wajib bagi kita. wajib bagi Wajib ya. wajib bagi kita memahami apakah yang Allah inginkan dari hambanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesulitan bagi mereka di dalam melaksanakan ibadah, atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi mereka kemudahan? Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu Azza wa Jalla menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Ya. Maka di antara adab-adab yang maka ini adalah merupakan adab-adab dari apa bagian dari adab-adab dari apa yang dicari, itu ya, yang mesti dimiliki bagi penuntut ilmu agar menjadi mustahil itu maksudnya berkesan gitu, Ustaz. Terpengaruh ya. Terpengaruh dengannya. Inilah sebagian adab yang mesti bagi thalabul ilmi, dia terpengaruh dengannya dalam ilmunya. Itu mesti memiliki adab-adab ini. Sampai dia menjadi seorang yang teladan yang baik dan menjadi dai yang menyeru kepada kebaikan dan menjadi imam di agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian bersabar dan yakin. Dengan bersabar dan yakin akan mendapatkan akan diperoleh kepemimpinan atau keimaman di dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami jadikan di antara mereka umat yang menyeru kepada pemimpin-pemimpin yang menyeru dengan perintah kami, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kemudian mereka bersabar dan mereka ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya. Jadi ketika mereka bersabar itulah Allah menjadikan di antara mereka imam-imam yang memberikan petunjuk. Ya. Dengan perintah kami. Jadi ketika bersabar, karena Syekh tadi menyebutkan dan dengan bersabar dan yakin. Yaitu sesuai dengan ayat ini. Lamma sabaru, pertama ketika mereka bersabar, kedua wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi wa bis sabri wal yakin. Dengan dua itu akan diperoleh kepemimpinan. Ya. Baik, kita simpulkan pengertian atau terjemahannya. Kata Syekh, aku katakan kepada penuntut ilmu bahwa masalah pemahaman itu adalah perkara pemahaman adalah perkara yang penting. Maka wajib bagi kita memahami apa yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya. Apakah Allah menginginkan menginginkan mereka mengerjakan ibadat,
atau menginginkan bukan, apakah Allah menginginkan kesulitan dari mereka terhadap dari mengerjakan ibadah tersebut, atau apakah Allah menginginkan kemudahan? Ya, tentu saja wala syakka itu tentu saja Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan dari kita. Itu tadi contohnya orang yang mengerjakan atau ingin mandi janabah pada musim dingin. Ada air dingin, ada air hangat. Ya. Yang mana yang dipilih? Ya bukan air dingin, karena kalau air dingin akan sulit, akan eh, membuat badan kita jadi kemungkinan sakit, ya, menggigil. Sementara Allah itu menginginkan kemudahan bagi hambanya. Ya, kalau ada air hangat kita gunakan air hangat. Inilah sebagian adab. Nah, sebagian adab ini yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya ini ada 12 adab, ya, yang mesti bagi thalibul ilmi itu terpengaruh dengannya. Artinya yang dimiliki mesti thalibul ilmi itu memiliki adab-adab ini dalam hal ilmunya, ya. Sampai dia menjadi teladan yang baik dan sampai dia menjadi penyeru kepada kebaikan serta pemimpin di dalam hal agama Allah. Ya. Kita akan murojaah sebentar ya. Apa saja sebagian adab yang dibahas oleh Syekh di sini? Yang pertama, Mas, siapa yang ingat? Ini banyak peserta baru mungkin ya. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah apa? Ikhlas. Ya, halaman berapa itu kita bahas ini? Halaman 33. Ini masih perkara yang ke-9. Nah, antum kan sudah ada ebook ya, dikasihkan ke grup. Silakan buka halaman berapa? Jauh lagi. Ini 22 ya. Mulai halaman 22. Yang pertama itu adalah ikhlas. Al-amrul awal dari adab penuntut ilmu ini halaman 22 ya. Ikhlas mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apa yang kedua? Mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan juga dari orang lain ketika dia menuntut ilmu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dia mesti berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang lain. Kemudian adab ketiga, membela syariat. Ya, mesti dia berniat dalam menuntut ilmu, yaitu dia berniat membela syariat Allah dari hal-hal yang tidak benar, dari kesesatan, ya, dari penyimpangan dan sebagainya. Kemudian adab yang keempat, lapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Nah, ini adab penting ya, terutama bagi penuntut ilmu pemula, karena mungkin mereka belum mengetahui perbedaan pendapat, bahwa pendapat tersebut atau dalam kasus tersebut banyak perbedaan pendapat yang sebenarnya bisa ditoleransikan. Namun mungkin para penuntut ilmu pemula tersebut tidak tahu
akhirnya menyalahkan, membid'ahkan, ya, sehingga eh, menyinggung perasaan orang, padahal sebenarnya masalah tersebut masalah khilaf yang tidak perlu kita peruncing masalah tersebut. Ya. Nah, itu ada contoh dari Syekh di sini banyak ya. Nanti bisa dilihat rekamannya. Kemudian perkara yang kelima, mengamalkan ilmunya. Tidak sekedar dia menghafal, ya, tidak sekedar dia membaca atau mengetahui, tetapi dia mesti mengamalkan karena tujuannya ilmu tersebut adalah amal. Baik amalan hati, amalan lisan ataupun amalan badan. Kemudian perkara yang keenam ya. Dalam menuntut ilmu tersebut hendaknya dia berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah menyeru kepada dirinya ataupun kelompoknya. Dia berdakwah kepada Allah, menyeru manusia itu kepada Allah, bukan untuk gabung kepada dirinya, ya, kepada kelompoknya, tetapi kepada Allah SWT. Sehingga ketika ada kebenaran yang sampai kepadanya, dia menerimanya. Walaupun walaupun berbeda dengan pendapat dari kelompoknya. Ya, itulah maksudnya mendakwahkan kepada Allah. Kemudian perkara yang ketujuh, hikmah. Ya, menempatkan perkataan sesuai dengan tempatnya. Kita berdakwah kepada tiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat pemahamannya, tergantung kedudukannya, ya, tidak bisa disamakan. Kita berdakwah kepada orang tua berbeda dengan berdakwah kepada anak. Itu contohnya. Dan dakwah kepada orang lain itu ya, berbeda-beda. Ada yang kita harus marah, ada yang kita harus berlemah lembut, dan sebagainya. Kemudian perkara yang kedelapan dari adab penuntut ilmu, hendaknya dia bersabar dalam menuntut ilmu tersebut. Karena tentunya dalam menuntut ilmu tersebut pasti terdapat kesulitan. Ada kebosanan misalkan. Ada kemalasan. Ya. Nah, kita mesti bersabar melawan hal tersebut. Kemudian perkara yang kesembilan, kita menghormati dan menghargai ulama. Ya. Jangan sampai kita, na'udzubillah, kita menghina ulama. Hati-hati kita. Ya. Ketika kita menghina ulama, artinya kita menghalangi orang untuk belajar kepada ulama tersebut. Berbeda kita antara menghina ulama dengan menghina orang lain. Kalau orang lain kita hina, ya mungkin tidak berpengaruh terhadap agama atau kepada orang lain. Tapi kalau ulama yang dihina, direndahkan, maka orang lain akan terhalang, tidak mau belajar kepada ulama tersebut. Ya ini mesti hati-hati, ya jangan sampai kita di medsos misalkan kita sampai menghina ustadz atau ulama. Kemudian perkara yang ke-10, at-tamassuk bil kitab was sunnah. Berpegang teguh kepada Alkitab dan as-sunnah. Kemudian di tengah-tengah ini ada Syekh Utsaimin mengatakan kita harus mesti merujuk pemahaman kitabullah dan sunnahnya itu kepada para ulama. Ya. Kemudian juga saya di sini nanti menyebutkan tentang apa sikap kita terhadap mazhab. Ya. Ini juga kita sudah bahas. Kemudian perkara yang ke-11 apa? Yang ke-11,
At-tasabbut was-sabat. Ya, tasabbut itu tabayyun. Ya. Kita mesti meneliti dulu kebenaran dari suatu berita atau kebenaran suatu dalil. Kemudian as-sabat itu artinya sabar, konsisten. Misalkan kita ingin membahas tentang bahasa Arab. Kalau kita membahas satu kitab, kita selesaikan kitab tersebut sampai kita benar-benar paham, baru kemudian kita beralih kepada kitab lainnya. Demikian juga dengan ilmu fikih. Misalkan, kalau kita membahas tentang misalkan Umdatul Ahkam, maka kita selesaikan dulu, ya tentunya dengan bimbingan ustadz atau ulama, baru kemudian kita beralih ke buku lainnya. Itu namanya as-sabat. Tidak kita pindah-pindah. Sepekan kita belajar kitab ini, kemudian belajar kitab yang lain lagi. Ya, kitab yang sebelumnya dilupakan, tidak diteruskan sampai akhir. Hanya satu atau dua halaman ditinggalkan. Kemudian beralih lagi ke kitab lainnya. Ya, kitab sebelumnya juga ditinggalkan. Akhirnya tidak memperoleh ilmu secara benar, tidak secara menyeluruh. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang ke-12 yang telah kita bahas barusan, yaitu bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Ya. Baik, kita akan bahas tentang i'rab kalimat yang kita baca tadi. Fa'kulu. Nah, tadi Ibtidaiyah. nah ini ya. Fa'aqulu. Fa di sini fa apa? Ibtidaiyah. Ya, ibtidaiyah atau istinafiyah ya. Fa permulaan. Kemudian aqulu. Aqulu ini apa? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il Fi'il apa? mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il madinya Qala. qala yaqulu. Yaqulu. Kemudian fa'ilnya Dhamir anak. domir mustatir takdiruhu Anak. ana ya. Jadi artinya aku katakan. Maka aku katakan li. Li itu huruf apa? Harfu jar. Harful jarin, sehingga setelahnya adalah ismun majrurun. Ya, ini ismun majrurun bi alam. Ya, oleh lam atau li sebelumnya. Nah, tolabah itu artinya apa? Menuntut ilmu atau penuntut ilmu? Penuntut ilmu. Penuntut Ustaz. Penuntut ilmu. Bedanya dengan tolib, Ini jamak ya. jamak ya. Jadi jamaknya itu ada ya, tolibun bisa, at-tullab bisa, tolabah. Ini jamak taksir sehingga tanda jarnya adalah dengan kasroh. Ya. Tolabah ya. Li tolabatil ilmi. Nah, dia wahuwa mudhaf ya. Tolabah ini wahuwa mudhaf. Al-ilmi, kenapa dia majrur? Mudhaf Sebagai ilaih. sebagai apa? Al-ilmi Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih majrurun. Mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahirah fi akhirih. Kemudian inna. Nah, mana maf'ul bi dari
Aqul, Jumlah litolibatil ilmi. ya Jumlah. jumlah bukan talab dan Min ilmi, jumlahnya Inna Jumlahnya. inna qadiyatal qadiyatul fahmi. Oh. Adapun li talabatil ilmi ini sebagai apa dia kedudukannya? Fa'ilnya. Fa'ilnya tapi ana. Fa'il yang mana? Naat. Nah, bukan. Dia sebagai muta'alliq ya, muta'alliq kepada Aqulu. aqulu ya. Ini li talabatil ilmi ini muta'alliq, berkaitan dia dengan aqulu. Nah, ini jumlah inna qadiyatul fahmi dan seterusnya ini sebagai apa tadi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih ya. Inna ini harfu musyabbihah bi al fi'li, musyabbihah lil fi'l bil fi'l. Dia menyerupai fi'il. Menyerupai itu karena pertama dia berakhiran fathah, kedua dia bersambung dengan nun wiqayah ketika disambungkan dengan ya dhamir mutakallim. Jadi innani kan bisa ini bisa innani. Nah, biasanya yang ada nun wiqayah itu adalah fi'il. Nah, maka dia dikatakan menyerupai fi'il, huruf yang menyerupai fi'il, harfun musyabbahun bil fi'il. Nah, inna ini artinya apa? Sesungguhnya. Kesungguhan ya. Berarti dia bimakna taukid. Dia yufidu taukid ya. Memberikan faedah penekanan. Jadi harfun nasikh wa harfu taukid gitu sih. Iya, bisa seperti itu atau iya bisa juga harfun nasikhun dan juga harfu taukid. Dan juga huruf ini tansibu ismaha tansibu ismaha wa wa tarfa'ul khobaroha. Jadi dia menasabkan isimnya sehingga ini dibaca qadiyata ya. Dibaca nasab. Mana khobar dari inna? qadiyatun. Qadiyatun. Ini khobarnya ya. Khobar inna itu rofa ya. Rofa dengan tanda dhammah. Jadi ini adalah khobar inna ya. Adapun yang qadiyatah ini adalah isim inna, isim khobar gitu. Adapun al-fahmi sebagai Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih ya. Ini mudhafun ilaih, qadiyatah tadi wa huwa mudhaf. Afwan terhapus ya. Tertutup. Salah klik. Jadi inna qadiyatal fahmi qadiyatum muhimmatun. Ya, qadiyah yang pertama qadiyata itu adalah isim inna. Adapun qadiyatun yang kedua itu adalah khobar inna. Dan berapa tadi 43 ya. Ceng. Ya, boleh tanya Om. Ya. Adapun muhimmah sebagai apa? Naat. Min qadiyah. Ya. Naat. Kemudian fa'alaina.
Alaina. Wajib bagi kami. Kami. Fasyar. Ini huruf permulaan lagi ya, harfun istinafiyah. Harfu istinafiyah. Huruf permulaan. Ya. Kemudian alaina ini ala ini adalah huruf jar ya. Huruf jar. Na-nya adalah majrur fi mahalli jar. Alaina itu sebagai apa? Wajib. Apa itu? Alainanya sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam. Ya. Khobar muqaddam. Yang mana mubtada'nya? Belum nyampe. Katanya suruh Mana beli mubtada lagi. dari alaina? Mubtada'nya adalah an-nafhama ya. An-nafhama ini adalah mubtada'nya. Mubtada mu'akhir. Mubtada muakhar. Bisa. Ya. Cuman kalau disusun terbalik bisa aja istilahnya. Bisa. Gimana kalau terbalik? Seperti anna nafama fa'alaina gitu ya. An-nafhama maza aradallahu min ibadihi alaina. Ya. An-nafhama maza aradallahu min ibadihi alaina. Seperti itu. Tapi didahulukan untuk menekankan ya. Alaina didahulukan untuk menekankan makna. Bahwa makna dari kalimatnya adalah wajib ya. Wajib bagi kita untuk apa? An-nafhama, untuk memahami ya. Nafhama itu fa'ilnya apa? Fahima. Fa'ilnya. Nah, domir nahnu. mustatir takdiruhu nahnu. Ya. Kemudian mana maf'ul bihnya? Jumlah. Allah. Mada aradallahu min Bukan ibadihi. jumlah ini ya, maza ini isim. Ya. Isim. Allahu min ibadihi. Dia isim istifham. Oh. Maza aradallah. Jadi bisa di i'rabnya seperti ini, ada dua kemungkinan. Pertama, mazanya ini langsung maf'ul bihnya. Ya. Dia berupa isim istifham. Yang kedua bisa di i'rab maf'ul bihnya jumlah. Yang mana jumlahnya terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya ma. Khobarnya adalah za. Za ini adalah isim mausul. Ya, ini mubtada, ma-nya mubtada, za-nya khobar. Ma itu apa? Za itu yang. Apa yang? Nah, ma za tersebut udah mubtada dan khobar. Adapun aradallahu ini seterusnya adalah silah mausulnya. Silah mausul dari za. Karena za itu isim mausul. Ya. Jadi mengirabnya adalah maf'ul bihnya berupa jumlah. Yang mana mubtada'nya ma, khabarnya itu za. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, mengirabnya gimana? Isim istifham. Ma. Adapun za tersebut adalah huruf ziyadah, zaidah. Huruf tambahan. Jadi satu kesatuan. Maza itu sudah isim istifham. Yang mana isim istifham ini
Eh, ya seperti itu juga ininya i'rabnya ya, sebagai mubtada, dan ini juga sebagai khobarnya berupa jumlah ya. Madza aradallah. Nah, kalau kita misalkan i'rab gini saja ya. Yang kedua tadi, maka za-nya dianggap zaidah, berarti ma aradallah min ibadihi. Nah, gini kan? Nah, kalau seperti ini bagaimana mengirabnya? Ma aradallahu, tidak ada misalkan sebelum ini tidak ada kalimat. Ini kan artinya apa yang Allah inginkan pada hambanya, dari hambanya. Bagaimana mengirabnya? Ma-nya sebagai apa? Maf'ulun bihi muqaddam. Nah, jadi dia maf'ul bih ya, yang lebih tepat. Kenapa? Karena setelahnya ini fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Aroda itu fi'il muta'addi, ya kan? Maka ma-nya di sini sebagai maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bih muqaddam. Itu ada di buku warna hijau warna itu cara mengi'rab ma. Jadi tergantung ma-nya itu setelahnya apa. Kalau setelahnya isim kayak gini kan maza, ini kan kita anggap isim ya sebelumnya. I'rab. Jadi ada dua jenis i'rab, ana ulangi. Pertama kita anggap za-nya sebagai isim mausul. Nah, berarti dia terdiri dari mubtada dan khobar. Yang mana mubtadanya ma, za-nya khobar. Nah, adapun seperti ini, za-nya kita anggap sebagai huruf zaidah, huruf tambahan. Artinya dia tidak ada pun juga tidak masalah. Kita jadikan ma aradallah, sehingga ma atau ma za tersebut sebagai maf'ul bih ya. Oh, tetap ya maf'ul bihnya sebagai jumlah ya. Tetap sebagai jumlah, hanya dia bukan mubtada dan khobar, tetapi berupa jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang mana ini sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya, dari jenis i'rab yang kedua tadi. Paham? Jadi dia bisa berupa jumlah ismiyah. Ini yang pertama tadi jumlah ismiyah. Madza aradallah, ini kita anggap za-nya sebagai isim mausul. Ya, berarti dia jumlah ismiyah. Kalau dia sebagai huruf zaidah, bisa juga seperti itu ya. Maka dia jumlah fi'liyah. Tapi tetap ini juga yang sebagai maf'ul bihnya dari nafhama. Gitu. Bisa dua-duanya. Karena za itu bisa dianggap sebagai isim mausul, bisa sebagai huruf zaidah. Sehingga kalau kita anggap dia sebagai isim mausul, maka za ini sebagai khabarnya. Ya kan? Dan aradallahu min ibadihi ini adalah sila mausul dari za. Ya, sila mausul dari za. Kalau di sini yang zaidah tadi enggak ada sila mausul ya. Dia jumlah saja, berupa jumlah. Aradallahu min ibadih. Gitu. Jumlah fi'liyah. Kemudian aroda, fa'ilnya adalah, ini sama ya, walaupun jenis yang pertama dan kedua ini sama. Fa'il dari aroda adalah lafzul jalalah Allah. Allahu. Nah, kemudian min ibadih, aroda min ibadih. Nah, berarti min ibadih ini muta'aliknya kemana? Min ibadih. Aroda ya. Muta'aliknya ke aroda. Jangan muta'aliknya ke nafhama. Atau bisa juga ke mana? Ada sebelumnya akulu misalkan. Karena dia bisa saja secara kaidah bisa muta'alik itu jauh fi'ilnya ke belakang ya. Diselangi dengan kalimat-kalimat lainnya.
Maka kita harus tahu terkaitnya dengan yang mana min ibadih ini. Tentunya dengan aroda. Aroda min ibadih. Ya kan? Bukan nafhama min ibadih. Apalagi akulu min ibadih. Ya. Jadi muta'aliknya kepada aroda. Terkaitnya dengan aroda. Paham nggak maksud dari muta'alik itu? Kita harus tahu muta'aliknya kemana. Karena kalau salah kita mau memuta'alikkan, maka salah artinya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita muta'aliknya ke akulu, fa'akulu min ibadih. Maka aku katakan dari hamba-hambanya. Tentunya berbeda ya pemahamannya. Harusnya fa'akulu di thalabatil ilmi. Ya. Selalu kalau jar majrur itu kita i'rab muta'aliknya kemana. Muta'aliknya kemana. Biar lebih jelas maknanya. Hal aroda, hal di sini adalah Harfu harfu istifham. ya, harfu istifham. Harfu istifham. Huruf tanya. Jadi kata tanya itu ada isim, ada huruf. Yang huruf itu hanya dua. Pertama hamzah, yang kedua hal. Selainnya isim. Ya, jadi dia hal ini huruf tidak ada kedudukan i'rabnya ya. Kalau huruf itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Kalau isim dia ada kedudukan i'rabnya. Isim istifham itu bisa sebagai misalkan mubtada ya, atau bisa sebagai maf'ul bih seperti ini ya. Ma'arudullah ini seperti ini bisa. Yaitu Anda jelaskan di buku warna hijau itu ada ya lengkap apa saja kemungkinan huruf atau isim istifham itu sebagai apa saja kedudukan yang memungkinkannya dan bagaimana cara mengi'rabnya. Mana fa'il dari aroda? Mana fa'il dari aroda? Mustatir, Ustaz. Mustatir takdiruhu Lafaz huwa. huwa. Kembali ke lafuz jalalah Allah. Yang Allah inginkan. Apakah yang Allah inginkan? Nah, harus tahu kita fa'ilnya kemana. Domir mustatir itu kembalinya kemana. Ya, karena bisa aja kemungkinannya ke misalkan thalibul ilmi ya. Bisa ke yang lain-lain ya. Kemungkinan yang lain. Maka kita harus tahu supaya tidak salah. Ini kembalinya ke lafzul jalalah Allah. Artinya apakah yang Allah inginkan? Mana maf'ul bihnya? Berupa apa? Maf'ul bih dari aroda. Jumlah. An yasuqqo. Sebentar. Kenapa Nadi stop jadi host ya? Ini mana hostnya Ulul Azmi? Ulul Azmi. Antum admin ya? Kan Ustadz, saya peserta Ustadz. Mungkin tadi Loh, Ustadz kenapa? keluar sebentar, pindah hostnya Ustadz. Coba antum bisa nggak anak jadikan anak co-host? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Anak jadi ini dihapus dari host. Sudah? Belum ya? Belum. Aduh, gimana caranya nih ya? Ini saya pakai HP. Ustaz Abu Ali mana? Tidak datang. Gimana cara menjadikan host? Lupa.
Atau saya keluar dulu aja? Keluar nanti hostnya siapa? Oh gitu. Klik titik 3 di samping nama Ustadz, Pak. Nama saya, klik titik Klik 3. titik 3, nanti ada pilihan di situ, make co-host. Itu coba. Ya. Buka dulu partisipan. Aduh. Terus nama Ana Iwat Nazriga itu. Kemudian klik di samping mute ya. Di samping mute itu ada titik 3. Ada nggak pilihannya jadikan Ana host? Bentar ya. Udah? Saya udah klik Ustadz. Itu gimana ya? Gimana? Atau coba aja antum keluar, nanti siapa pindah kemana gitu hostnya. Coba antum keluar dulu. Oke. Ya. Terus Pak Marlis sekarang jadi host. Nah, Pak Marlis jadikan Ana host. Bisa? Itu anak kirim link untuk saya bikin. Nggak bisa ya? Host di chat, bisa lihat di YouTube chat. Atau kalau tidak bisa kita langsung ini aja, kita bahas aja ya yang tadi. Antum lihat masing-masing dari PDF-nya. Tadi aroda ayyashukka alaihim, ayyashukka tersebut adalah maf'ul bihnya ya. Berbentuk an dan fi'ilnya fi'il yashukka. Asalnya syakka yashukku. Dhammah, tapi karena ada an jadi yashukka. Nah, yashukka itu fa'ilnya juga dhamir mustatir huwa kembali ke lafzul jalalah Allah. Alaihim jar majrur muta'alliq kepada yashukka. Fi adail ibadat juga muta'alliq kepada yashukka. Ya. Jadi dua muta'alliqnya, alaihim dan fi adail ibadat. Ya. Kemudian am aroda bihimul yusra. Am di sini sebagai apa? Am itu adalah huruf atof. Am itu huruf atof. Menghubungkan aroda ayyasukko dan aroda bihimul yusra. Ya. Jadi dia huruf atof. Kemudian wala syakka, wala, la-nya adalah huruf la nafiyah lil jins. Ya. Sehingga syakkanya adalah isim la, yang mana isim la nafiyah lil jins itu mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kemudian annallaha yuridu binal yusra wala yuridu binal usra. Ya, annallaha itu jumlahnya adalah sebagai khobar dari la nafiyah lil jins. Lafzul jalalah Allah itu sebagai isim annallaha. Ya. Khobarnya itu berupa jumlah yuridu binal yusra. Yuridu binal yusra. Itu adalah khobar dari lafzul jalalah Allah. Yuridu adalah fi'il yang mana fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah ya. Yuridu bina al yusra. Yusra sebagai maf'ul bih. Wala, wa adalah huruf ataf, la huruf
nafi. Nafi biasa ya. Ada nafi al-jinsi. Kalau ini nafi saja. Ustaz, apa bedanya Ustaz nafi biasa dengan nafi lajensi? Al-jinsi itu setelahnya dia sama dengan inna. Menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Ya. Setelahnya isim. Kalau la nafi al-jins. Kalau la nafi itu bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah setelah la. La nafi biasa. Artinya tidak. Kalau la nafi al-jins itu maknanya tidak ada satupun. Tidak ada sedikit pun. Misalkan la ilaha. Tidak ada satupun ilah. Dia menafikan seluruhnya. Nah, itu nafi al-jins. Kemudian ditetapkan illallah. Misalkan ada ditetapkan kecuali Allah. Jadi tidak ada ilah. Tidak ada memang tidak ada sama sekali gitu kan. Tapi ada sambungannya illallah, kecuali Allah. Jadi la nafi al-jins itu menafikan seluruhnya. Ya. Ustaz, Wala syak. bisa share? Ya Bu. Ana bisa share, kelihatan nggak Ustaz? Kena close dulu. Ya itu. Ya. Halaman berapa Ustaz? Halaman berapa tadi? 43 coba. 43. 42 Ustaz. 42. Akhir. Sebelumnya. Ini Ustaz. Ya itu. Jadi kita tadi sampai kemudian fahazihi ba'du. Hazihi sebagai Mubtada. Ba'du khobarnya. Ya. Jadi ini ba'du ini khobar ya. Maka inilah sebagian adab-adab. Ya. Mimma. Mimma itu artinya apa? Min dan ma. Dari apa-apa. Di antara apa-apa yang bagi. Yang bagi itu apa tadi? Semestinya, seharusnya. Mana fa'il dari yang bagi? Jumrah itu ditolak. Fa'il dari yang bagi itu yang mana? Fa'ilnya. Apa yang seharusnya? Kan yang bagi itu seharusnya. Maka mencari yang bagi itu apa yang seharusnya? Tolib. Tolib itu ada li ya, tidak bisa. Kemana? Ma bukan. Ada di sini mimma yang bagi di talibil ilmi ayakuna mutaassiran biha. Jumlah ada Ustaz. Jumlah ada. An yakuna ya, berupa an dan fiilnya itu apa namanya, masdar muawwal. Masdar muawwal. Itulah fa'ilnya ya. Jadi apa yang semestinya an yakuna mutaassiran. Talibul ilmi itu terpengaruh dengannya atau memiliki adab-adab tersebut, terhias dari adab-adab dengan adab-adab tersebut ya. Jadi itu mutaassiran tuh berasal maknanya adalah terpengaruh ya. Kalau terjemahkannya ya, inilah yang semestinya adab yang dimiliki oleh talibul ilmi. Itu saja ya yang dimiliki. Kalau yang dipengaruhi itu kayak hal yang jelek ya. Kalau terpengaruh itu mau apa, kesannya jadi kurang bagus ya. Fi ilmih ini ya. Ini salah ketik ini. Ana lihat di kitab asli. Saya juga ragu ini kok bisa fa'ya'lamu. Nah, itu yang lebih tepatnya fi ilmih.
fi kemudian dipisah huruf jar ya, fi kemudian ilmi. Tapi Ana tadi apa Ana? Tadi Ana menganggapnya itu fa jawab syarat dari an Ustaz. Maka Ana mau ininya. Maka An itu mengajar. bukan jawab syarat, bukan isim syarat atau huruf syarat, bukan. Oh, bukan Ustaz ya. An itu huruf masdar. Iya, an masdariyah. Ya. Kalau in baru huruf syarat. Ya. Jadi fi ilmi muta'assiran biha fi ilmi. Dia terpengaruh dengan adab-adab tersebut dalam hal ilmunya. Jadi dia dalam menuntut ilmu tersebut, dia berhias atau memiliki adab-adab yang kita sebutkan tadi, yang 12 tadi ya. Nah, nanti antum murojaah kembali apa saja itu yang 12 itu. Kemudian hatta ini sebenarnya huruf atau isim? Huruf. Huruf apa? Huruf nasab. Nah, bisa dikatakan huruf nasab ya. Atau huruf jar. Oh iya. Kalau di buku itu Ana sebutkan dia sebagai huruf jar. Kenapa dia huruf jar? Setelah huruf jar kan harusnya isim. Ya kan? Nah, karena apa? Karena ada an mutmaroh. An yang disembunyikan setelah hatta. Asalnya adalah hatta an yakuna. Nah, yang menasabkan yakuna itu adalah an yang tersembunyi tersebut. An mutmaroh namanya. Ya. Dan itu wajib hukumnya disembunyikan an-nya. Ya. Adapun seperti li itu kan juga huruf jar ya. Yang mana setelahnya itu ada an. Nah, an-nya itu tidak wajib disembunyikan, bisa dimunculkan. Tapi kalau setelah hatta atau fa sababiyah ya, itu wajib disembunyikan an-nya. Yakuna jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi oleh apa? Maroh. Bi an mutmaroh. Bi an mutmaroh ba'da hatta. Nah, begitu ya cara mengi'rabnya. Atau bisa saja tadi disebutkan yakuna itu adalah fi'il mudhari' mansubun bi hatta, oleh hatta. Nah, itu mazhabnya Kufah ya. Kalau sebelumnya itu mazhab Basrah. Itu hattanya dianggap sebagai huruf jar. Ya. Kemudian yakuna mana isimnya? Isim yakuna mana? Mustatir. Mustatir kembalinya ke kemana? Itu bil ilmi. Talibul ilmi. Jangan ke lafzul jalalah Allah ya. Nah, itu harus betul. Jangan sampai salah mengembalikan domir. Ya. Jadi kembalinya ke talibul ilmi. Hatta yakuna talibul ilmi qudwatan ya. Qudwatannya sebagai khobar dari kunu. Adapun salihan nah, wa hatta sama ya. Hatta juga. Hatta huruf jar, wa-nya di sini huruf atof ya. Huruf atof, hatta huruf jar, yakuna itu adalah fi'il mudhari yang mansub oleh an mutmarah ba'da hatta. Ya. Kemudian isim yakunu itu sama domir mustatir kembali ke talibul ilm ya. Kemudian yakuna da'iyan ilal khair. Ilal khair ini muta'alliq kepada da'iyan. Da'iyan itu khabarnya yakunu. Imaman sebagai
Atof Maktuf. kepada Da'iyan. Da'iyan. da'i. Betul. Sehingga dia mansub ya. Kemudian fi dinillah Iya, harfu jarin. Bismillah isim jarin. ya majrur ya. Wa mudhaf mudhafun ilaih. Fi Allah. dinillah ya din ini adalah mudhaf, lafzul Mudhaf. jalalah mudhaf ilaih. Iya. Kemudian Azza wa fabis Jalla sabri siapa? azza wa jalla itu jumlah Oh, jumlah. i'tiradiyah, jumlah selingan. Dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Ya. Kemudian fabis sabri wal yaqin ini jar majrur ya. Ya, Pak Jar harfu majrur yang muta'alliq kepada tunalu. Ya. Muta'alliq kepada tunalu bisabri wal yaqin al imamatu fid din gitu ya. Al imamah sebagai apa? Udah mulai dah. Fa'il. Naibul fa'il, Oh, naibul naib. fa'il. Karena Tunalu ya. tunalu itu diperoleh artinya dicapai. Kalau tanalu itu mencapai atau memperoleh, majhulnya tunalu. Ya. Fidinillah fiddin itu jar majrur muta'alliq kepada al-imamah. Imamah fiddin. Ya. Jadi dia muta'alliq kepada al-imamah. Kama qala ta'ala, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah SWT wa ja'alna minhum a'immatan. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah. A'immah di sini maf'ul bih. Ya. Ja'alna nanya sebagai Fa'il. fa'il. Kemudian yahduna Fi'il mudhari. Kedua, Ustaz. na'at ya. Iya, nah. Nah, dari mana Ustaz? A'immatan. Oh, immatan. Kan wa ja'alna min a'immatan. A'immatan itu kan apa tadi? Nakiroh ya. Nakiroh kalau ada jumlah setelah isim nakiroh dia maka sebagai na'at. Apa lagi? Lamma. Lamma Ustaz. Biamrina belum Ustaz? Biamrina tuh. Amrina itu jar majrur. Ya. Mana tadi waja'alna minhum yahduna itu tadi sifat atau na'at ya. Lamma sabaru. Lamma itu adalah zorof. Zorof zaman. Zorof zaman. Ya. Ya. Kemudian wakanu. Makanunya mana? Wakanu. Sabaru. Sobaru itu berarti fi'il madi. Ya, fi'il madi. Jadi dia lama itu juga dia bermakna syarat ya. Dia juga bisa dikatakan isim syarat ya. Isim syarat. Nah, sobarunya itu adalah fi'il syaratnya, lamma sobaru. Tapi jawabnya dihapus. Asalnya itu lamma sobaru ja'alna minhum a'immah gitu. Jadi diulang lagi kalimatnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sobaru. Ya artinya lamma sobaru itu ada lamma sobaru ja'alna minhum a'immah. Ketika mereka itu bersabar, maka kami jadikan mereka pemimpin. Ya.
Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinuna. Wa di sini Harfu atfin. huruf ataf ya. Ya. Kemudian kanu Fi'il kana madi itu fi'il madi. naqis, Naqis ya. ya fi'il madi naqis. Kemudian wawunya adalah wawu jamaah, Udah maaf. yang mana wawu jamaah itu adalah isimnya ya. Wa kanu. Nah, wawu jamaah itu isim dari kana. Kemudian bi ayatina yuqinun. Bisa tujalin. Yuqinunnya yang sebagai Khobar. khobar kana ya. Jadi ya khobar kananya mana? Lah yuqinun. Yuqinun. Wa kanu yuqinun. Nah, bi ayatina itu muta'alliq kepada yuqinun. Dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, tapi di sini dikedepankan bi ayatinanya. Ini khabar muqaddam Ustaz berarti ya? Bukan khobar. Apa? Bi ayatina itu bukan khobar. Yang khobarnya adalah jumlah yuqinun. Oh iya iya iya. Adapun bi ayatina dia muta'alliq kepada yuqinun. Nah, biasanya muta'alliq itu di akhir ya. Namun dia dikedepankan untuk menekankan makna bahwa ya mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ayat-ayat kaminya itu yang ditekankan. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Waktunya sudah habis ya. Ya ya. Nah, baik, untuk pekan yang akan datang, ya halaman berikutnya itu sudah membahas tentang pasal baru ya. Pasal kedua, yaitu sebab-sebab yang menolong dalam proses menuntut ilmu. Apa-apa saja sebabnya ya, seperti pertama takwa ya, dan yang seterusnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Ya baik, demikian. Ma'inah itu yang menolong Ustaz ya, ma'inah itu ya. Mu'inah. Apa asal katanya dari ma'inah itu Ustaz? Mu'inah yang menolong. Yang menolong mu'in. Muf'ilun. Mu'in ya, mu'in. A'ana yu'inu. Ya. Mu'inun itu yang menolong. Nah, kenapa pakai tak marbutoh? Karena al-asbab itu jamak taksir. Ya, jamak taksir yang ghairu aqil dihukumi muannas. Jadi mu'inah. Ya. Menolong, orang yang menolong. Kita insyaallah sambung pada pertemuan yang akan datang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran katsir Ustaz. Jazakumullahu khairan.